Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kok kontak-kanti tuh? Baik. Alhamdulillah para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih di muqaddimah pengantar ilmu fikih. Mungkin sekali pertemuan ini atau mungkin satu kali pertemuan ini dan pertemuan depan kita masih melanjutkan tentang pengantar ilmu fikih. Pertemuan kita yang terakhir kemarin adalah tentang sejarah perkembangan fikih sejak zaman Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in sampai zaman ulama-ulama madhab. Dan kita katakan para jemaah sekalian di pertemuan yang kemarin bahwa madhab itu muncul secara tabiat. Tidak ada seorang pun para ulama kita itu yang membangun madhab. Secara tabiat ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih Allah anugerah taufik untuk menjadi seorang alim. Sing belajar ilmu itu akeh. Tapi sing dadi alim itu anugerah dan pilihan. Itu anugerah dan pilihan. Dan itu terjadi sampai detik ini, terjadi sampai sekarang. Contoh para ikhwah, sing sekolah Lipia iku akeh. Tapi sing dadi yo siji loro. Sing dadi tenanan lho itu yo. Sing dadi bener-bener jadi seorang yang dianggap ilmunya mapan iku siji loro. Tapi yang sekedar lulus LC, oh seambrok. Tapi zaman dulu kan rano gelar. Jadi yang belajar itu banyak. Tapi kemudian yang Allah kasih taufik mendapat ini anugerah menjadi seorang alim itu beberapa orang. Menjadi ini beberapa orang. Itu. Lah, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa orang itu muncullah nama-nama besar yang hidup di abad kedua. Nama-nama besar yang Anda sebutkan di situ. Nama-nama mulia ulama-ulama besar yang ada di abad kedua. Dari mereka itu semuanya karena dikasih oleh Allah amanat ilmu. Akhirnya mereka itu mengajarkan di tempat mereka masing-masing. Gawe zaman saiki ngono istilahnya ngono gawe gawe pesantren. Jadi ngajar di masjid, ngumpul para santri itu berdatangan, lama-lama jadi besar. Bahasa sekarang kan dari pesantren. Zaman dulu belum ada istilah pesantren. Pesantren itu kan kultural Indonesia. Sampai sekarang tanah Timur Tengah itu gono pesantren. Sampai sekarang Timur Tengah itu nggak ada pesantren. Santri datang dari tempat yang jauh, kemudian jadi menetap di situ, diatur dengan aturan pesantren itu nggak ada. Di mana-mana. Jadi dari zaman dulu ya Imam Ahmad tinggalnya di Baghdad, ngajar di masjid Baghdad. Orang-orang berdatangan, orang-orang dari jauh misalkan itu kepengen belajar Imam Ahmad, ya belajar di masjid. Tinggal terserah dia. Imam Ahmad orang di pesantren. Jadi Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Fulan semacam itu. Mereka di kota mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing mengajarkan ilmu. Lah, anugerah Allah itu beda-beda. Ada di antara mereka orang-orang yang Allah kasih murid-murid itu open apa ini saya buat yo perhatian gitu ya. Perhatian sama ilmu murid, sama ilmu gurunya, perhatian sama fatwa-fatwa gurunya, akhirnya dibukukan, akhirnya diajarkan, akhirnya ilmunya langgeng. Tapi ada murid-murid tertentu itu yang wis
gurune wafat, ilmune melok hilang. Ilmunya juga ikut-ikutan hilang. Zaman sekarang juga begitu. Lihat aja murid-muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Lihat aja murid-muridnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu buku karya tulis beliau itu sedikit banget. Kecil-kecil lagi kitab beliau. Terus kitab yang gede-gede itu semuanya itu pelajaran. Jadi orang yang tahun nyanyi abad ini dikasih oleh Allah murid yang open, super perhatian, itu Syekh Utsaimin Syalbani. Syekh Utsaimin itu nggak pernah ngaji kecuali kerekam. Lebih hebat lagi Syalbani, ngobrol mangan itu loh kerekam. Jadi kemana-mana Syalbani itu ngobrol, itu mesti ada muridnya kemana-mana bawa rekaman. Karo ngobrol, karo mangan, makanya kadang-kadang rekaman beliau itu kan lucu. Yo karo mangan, karo guyonan satean, ngono. Karo opo ngono kerekam. Kadang-kadang itu muncul faedah-faedah ilmiah di tengah-tengah nyate opo. Muncul faedah-faedah ilmiah di tengah-tengah ngopi. Muncul faedah-faedah dan itu terekam. Makanya Syekh Ali mengatakan, Syekh Ali dulu pernah, saya ingat sekali beliau pernah mengatakan, wallahi seandainya fatwanya Syekhuna itu dibukukan mungkin sampai 50-60 jilid. Yo karena semacam itu, dan di mana-mana wong alim nek ngobrol itu kan dunia ilmu, ya ono sing takon, ono sing apa semacam itu. Lah, Syekh Utsaimin itu kemudian murid-muridnya itu sepeninggal beliau menjadikan semua rekaman kajian itu dijadikan kitab. Jadilah Syarhul Mumti 13 jilid, jadilah Syarah Riyadhus Shalihin yang 6 jilid, jadilah ini, jadilah itu, semua itu hasil rekaman beliau. Ini hasil rekaman beliau. Lah, dulu juga begitu. Hanya dulu itu nggak pakai rekaman. Dulu itu para muridnya perhatian itu. Ada murid-murid yang semacam itu, ada yang enggak. Para ulama kita zaman sekarang, para ikhwati ini Allah Subhanahu wa taala, yang lebih agung daripada Syekh Utsaimin, tapi muridnya juga kurang perhatian, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu kan baru belakangan ini aja keluar, tapi itu pun kecil-kecil. Lah, itu murni anugerah dari Allah. Lah, yang Allah jadikan muridnya perhatian banget sehingga ilmunya langgeng sampai detik ini, Allah memilih di antara mereka semua 4 orang. Kenapa ke Allah milih? Yo takon aku. Allah yang milih kok takon aku. Itu murni anugerah dari Allah, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dengan ilmunya, Allah dengan keutamaannya, Allah dengan hikmahnya maha tahu kenapa kok mereka yang Allah pilih. Dan itu dalam dunia ilmiah semuanya begitu para ikhwan. Kalau kita ini bicara fikih, kalau kita bicara hadis, yang keliling-keliling dunia cari hadis itu seambrek. Yang keliling-keliling dunia ngumpulkan hadis itu banyak. Tapi yang Allah jadikan ilmunya langgeng, kitabnya langgeng, kan 1-2 orang. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, Malik, Ahmad. Jadi itu aja orang-orang yang Allah jadikan langgeng. Jadi apa ilmu mereka, yang lainnya ditelan zaman, hilang. Bahkan kadang-kadang mereka itu lebih alim dibandingkan yang kita kenal. Kita pernah mengenal nama Imam Ibnu al-Madini, itu gurunya Bukhari, jauh lebih alim daripada Imam Bukhari. Tapi kemana ilmunya? Hanya dikenal oleh sebagian kalangan. Mungkin kalau sebagian orang kita mengatakan dalam pengajian, ini hadis ini dikatakan sahih oleh Bukhari, mantuk-mantuk. Dikatakan sahih oleh Ibnu al-Madini, sopo iku? Bin Madini ku sopo? Padahal dia gurunya Bukhari. Dan itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ilmu nahwu, begitu juga dengan ilmu qiraah. Kalau dalam ilmu nahwu kita hanya mengenal 2 nama, Sibawai sama Kisai. Dalam ilmu qiraah, wong sing ngerti qiraah, orang yang ngerti ilmu qiraah itu banyak. Tapi kalau disebut ilmu qiraah mesti munculnya nama Imam Al-Jazari. Mesti nama satu itu yang muncul, Jazari. Satu tok toh? Ya enggak.
Tapi tatkala Allah memilih, ada orang yang Allah langgengkan namanya, ada orang yang tidak Allah langgengkan namanya, itu sunnatullah. Jangankan ulama percuma, nabi yang ngono. Nabi aja begitu. Bahkan ada sebagian nabi itu loh yang namanya aja nggak kita kenal. Ada yang namanya kita kenal tapi ceritanya nggak dikenal. Ada yang namanya dikenal, tak cerita-ceritanya dikenal. Siapa nabi yang namanya kita kenal? Siapa contoh nih? Ya nggak kenal loh, namanya kita kenal kok mau menyebutkan contoh tapi iya temanku. Ini pertanyaannya, siapa nabi yang namanya nggak kita kenal? Ya nggak kenal, memang namanya nggak kenal kok. Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan dalam jadi Al-Kahfi, minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Ada nabi itu yang kita ceritakan beritanya, ada yang nggak kita ceritakan. Nabi itu jumlahnya 130-an ribu. Rasul itu jumlahnya 13-an ribu. Yang kita kenal 25. Yang kita kenal 25. Sik mending iki. Ini ulama-ulama itu mek piro enggak sampai 100. Yang muncul 4. Itu sunnatullah di muka bumi, memang ini semacam itu. Sunnatullah pada sahabat sekalian di muka bumi itu memang semacam itu, sehingga nggak perlu ada pertanyaan yang muncul, kenapa kok cuma 4? Jadi sopo 4? Ulama itu banyak, tapi yang Allah takdirkan, yang Allah kasih anugerah ilmunya langgeng itu 4 dalam dunia fikih, sebagaimana 6 dalam dunia hadis. Sebagaimana 6 dalam ini dunia hadis, dan begitu. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang singkat aja kita mengenal secara sosok singkat keempat imam mazhab yang ada. Keempat imam mazhab yang ada. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, para sahabat sekalian, itu beliau lahir tahun 80 Hijriyah. Dan beliau meninggal dunia tahun 150 Hijriyah. Berarti beliau hidup di akhir abad pertama dan di awal abad kedua. Taib Imam Malik rahimahullah ta'ala sama, beliau lahir tahun 93 dan beliau meninggal dunia tahun 179. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala itu tinggal di Kufah. Kufah itu di mana? Di Irak sekarang. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala itu, jadi beliau itu pewaris ilmunya Abdullah ibn Mas'ud. Pewaris ilmunya yani Abdullah yani ibnu Mas'ud di Kufah. Imam Malik rahimahullah taala beliau itu lahir di Madinah, tinggal di Madinah dan meninggal dunia di kota Madinah. Lahir tahun 93, wafat tahun 179. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau lahir di Palestina, di Gaza, Palestina. Kemudian beliau besar di Mekah. Beliau sempat tinggal di Baghdad dan akhir hidupnya beliau tinggal di Mesir. Kuburannya sekarang di Mesir. Kuburannya beliau itu ada di Mesir. Beliau lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah 150. Dan beliau meninggal dunia tahun 204. Tahun 204. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau lahir tahun 164 dan beliau meninggal dunia tahun 241. Dari ulama-ulama madhab yang paling enom itu Imam Syafi'i rahimahullah. Umur beliau hanya 54 tahun. Beliau lahir tahun 150, meninggal dunia tahun 204. Jadi umurnya 54 tahun. 54 tahun. Masih muda sebenarnya itu. Beliau meninggal dunia itu masih muda, tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau ilmu yang sangat mulia dan langgeng sampai detik sekarang ini. Ana tidak akan bahas perjalanan mazhab masing-masing karena itu panjang dan kayaknya nggak perlu. Kita bahas sekarang akhir permasalahan dari pembahasan muqaddimah ilmu fikih ini.
tentang beberapa istilah. Ada istilah bermadhab. Ini itu sing akhir-akhir ini gawe gegeran. Ini ada istilah taklid, hukum taklid. Dan terakhir adalah kenapa kok sampai terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Masalah ini aja yang kita bahas lebih lanjut insyaallah. Mana Bos ya? Para teman-teman sekalian, setelah kita memahami sejarah munculnya mazhab di kalangan para ulama, dan itu murni alamiah, tabiat gitu loh, semacam adanya pesantren pada zaman sekarang. Ada kiai itu yang ilmunya langgeng, ono kiai itu yang ilmunya putus. Betapa banyak pesantren pendiri ini mati, pesantren ini melok mati. Ada banyak pesantren itu pendirinya meninggal dunia, tetap langgeng sampai sekarang. Semirip-mirip begitulah. Jadi semirip-mirip alam. Jadi sunatullah di alam itu mesti semacam itu. Lah, ada satu istilah yang sering muncul di kalangan teman-teman itu istilah at-tamadhub. At-tamadhub itu kalau bahasa sekarang kita itu bermadhab. Apa hukumnya seseorang itu bermadhab? Istilah tamadhub atau bermadhab itu istilah baru, dan semua istilah baru itu baru bisa dihukumi setelah jelas definisinya. Definisi itu apa dulu? Untuk memastikan bahwa ini itu boleh apa tidak. Istilah-istilah baru yang itu belum baku dalam syariat itu jangan pastikan dengan lafadz, maknanya itu apa dulu. Jadi maknanya ini apa dulu, sehingga jangan sampai tatkala kita berfatwa, tatkala kita menghukumi itu kemudian disalahpahami makna yang ada. Istilah bermadzhab para jemaah sekalian itu ada tiga kemungkinan makna. Kemungkinan mana yang pertama at-taqlid al-a'ma atau at-ta'assub. At-taqlidul a'ma itu taklid buta atau ta'assub. Jadi kalau yang dimaksud tamadhub bermadzhab itu maknanya adalah taklid buta atau ta'assub, ini jelas haram. Ini jelas haram. Dalam arti ini pasti haram. Tidak ada seorang pun para ulama yang mengatakan lain daripada itu. Kalau yang maksudkan jadi bermadzhab itu adalah taklid buta. Taklid buta itu berarti nggak taklid melek. Taklid buta yuk taklid terus buta. Dalam artian dia mengikuti pendapat seorang alim. Tapi kemudian dia menemukan dalil karena disakasih tahu oleh alim yang lain. Wis pokoknya apapun yang terjadi pendapat guruku yang saya ikuti. Meskipun kamu membawa jutaan dalil. Itu taklid buta. Ini taklid buta. Lengkapnya kita bahas dalam fikih taklid insyaallah subhanahu wa taala setelahnya. Dan itu istilah zaman sekarang namanya ta'assub. Jadi titik masalah bermadzhab itu jadi haram di titik ini. Di titik ini. Ini yang haram. Adapun yang kedua para sekalian, kalau yang dimaksudkan dengan bermadzhab itu adalah cara untuk belajar fikih. Maka ini dengan kesepakatan para ulama boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Anda nggak berani kalau mengatakan wajib. Tapi yang pasti boleh. Yang pasti itu boleh, jaiz atau boleh. Gimana gambaran? Kalau yang maksud dengan bermadzhab itu adalah
Bermadhab maknanya dia gunakan madhab itu sebagai jalan untuk belajar fikih. Jalan untuk belajar fikih. Kenapa para sahabat sekalian? Yang namanya belajar apapun itu kan butuh bertahap. Yang namanya belajar apapun itu butuh bertahap. Nggak mungkin langsung tinggi ilmu apapun. Tajwid misalkan, kita mau belajar tajwid. Tajwid itu belajar tajwid kan berawal dari tajwid paling dasar. Kalau zaman kita dahulu itu kan tajwidnya Yai Zarkashi itu loh, yang hijau cowilik itu loh, tipis. Itu dulu yang paling kondang di negeri kita. Kemudian ganti apa gitu, tajwid tingkat dasar. Yuk hanya bahas nun mati, ada 5, idhar artinya apa, hurufnya apa, semuanya wae. Itu selesai belajar fikih, belajar tajwid. Enggak, itu tajwid kelas TK. Tajwid menurutku kelas TK. Baru lanjut ke atasnya sampai itu. Jadi orang doktor jurusan tajwid itu ono. Nih, doktoral jurusannya tajwid itu ada. Jadi pelajari apa? Yuk sama, nun mati, mim mati, mat, wasol, yani kotok dan macam-macam itu sama, tapi beda pembahasan. Sejarah, misalkan belajar sejarah Nabi, ada toh doktor sejarah itu ada toh, ada. Padahal sejarah Nabi sak TK itu sunuku. Nabi kita namanya Muhammad, bapak Abdullah, sampai doktoral. Nabi ini ya jenenge Muhammad, bapak ya jenenge Abdullah, masuk ganti rek. Ya itu loh, kenapa sampai ada doktor sejarah? Ini pelajari sisi-sisi yang lain, lebih lengkap, lebih luas, lebih menjabaran, ada khilafnya, ada pembahasannya, ada jilimetnya, dan macam-macam. Fikih juga begitu. Fikih itu kalau belajar awal yang penting ngerti syarat sholat ada 5. 1 apa? Suci dari hadas dan najis. 2 menghadap kiblat. Itu fikih tingkat paling dasar, fikih CTK. Kemudian setelah itu lanjut sampai pada titik perhelatan dunia ilmiah. Tatkala bahas tentang masalah menghadap kiblat, itu bagaimana kalau sampai terjadi pergeseran lempeng bumi dan macam-macamnya. Itu kan nggak mungkin pelajari di tingkat dasar. Lah, belajar fikih semacam itu para jemaah sekalian, itu ada fikih dasar, menengah, lanjut sampai tinggi. Lah kalau itu belajarnya lewat jalur mazhab, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, itu boleh. Karena ujung dari belajar fikih adalah mengetahui hukum-hukum agama dengan dalilnya, mengetahui hukum-hukum agama dengan dalilnya dan cara mengambil hukum dari dalil tersebut. Itu ujungnya. Mau pakai cara apapun, ujungnya semacam itu. Nanti kita bahas insyaallah subhanahu wa ta'ala pada waktu kita bahas cara belajar fikih. Ini belajar fikih. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ini maksudnya dengan bermadhab, itu adalah muwafaqah imam, yani al-madhhab fi al-ahkam asy-syar'iyyah. Itulah bahasa Arab kalau saya tulis. Cocok gitu ya, sesuai dengan salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin dalam hukum-hukum syariat. Dalam hukum-hukum syariat itu kayak sampeyan lah. Fatwa titik-titik Albani, titik-titik Ibnu Utsaimin, titik-titik Ibnu Baz, kan toh? Itu berarti sebenarnya mazhab antum itu mazhabnya Syekh Utsaimin dalam beragama. Antum kan nggak pernah tahu toh kenapa ini halal. Pokoknya Syekh Utsaimin mengatakan halal. Mantap. Sama, sebagian para ulama, sebagian orang mengatakan pokoknya ini adalah fatwanya Imam Syafi'i, dan dia mengetahui Imam Syafi'i berkata demikian dalam dalilnya semacam
Sama itu. Kemudian dia serak, kemudian dia cocok. Oh, pantas, cocok gitu ya, semacam itu. Kalau ini juga nggak ada masalah. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Makanya kan orang-orang sekelas An-Nawawi itu Syafi'i. Orang-orang sekelas Ibnu Qudamah itu Hambali. Orang-orang sekelas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa mazhabnya? Beliau itu Hambali. Jadi beliau itu Hambali. Orang-orang misalkan sekelas Ibnu Utsaimin. Utsaimin itu apa mazhabnya beliau? Hambali. Ini. Utsaimin kudu bermazhab tuh, Ustaz. Yo bermazhab. Lihat semua kitab-kitab beliau. Kitab yang paling kecil aja misalkan Al-Usul min Ilmil Usul. Itu beliau mengatakan di tengah-tengahnya wa hadza indana inda ashabina. Ini menurut para ulama-ulama mazhab kami. Ini menurut ulama-ulama mazhab kami. Ini begitu. Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya apa? Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i. Yani al-Imam banyaklah para ulama-ulama yang lain semuanya itu jadi semacam itu. Kenapa? Mereka beliau itu Imam Nawawi tatkala belajar ilmu agama, belajar dalil, belajar ini. Yang benar itu adalah menurut beliau, yang kuat menurut beliau adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena kecocokan beliau dalam usul fikih, dalam fikihnya dengan pendapatnya Syafi'i, akhirnya beliau menisbahkan dirinya kepada mazhab Syafi'i. Ini. Begitu juga dengan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini sangat dipengaruhi oleh guru dan lingkungan. Karena jenengan terlahir hidup di lingkungan teman-teman salafiyin, akhirnya titik-titik Ibnu Utsaimin, titik-titik Ibnu Baz, titik-titik Albani, titik-titik Al-Furqan. Tapi kalau satu teman yang lain dari kecil lahir dalam lingkungan fikihnya Syafi'iyah, akhirnya bentar-bentar Nawawi, bentar-bentar Rafi'i, bentar-bentar Ibnu Hajar Al-Haytami, bentar-bentar Syamsuddin Romli, bentar-bentar siapa, semirip-mirip begitu itu ya kawan. Itu naluri ilmi, yani alamiah begitu itu. Yani alamiah. Maka itu namanya kalau tamadhub dalam arti apa ya? Pengetahuan dia tentang agama itu mencocoki salah satu imam dari imam-imam, yani ada satu ulama dari ulama-ulama Islam. Yani asalkan nggak ta'assub beliau. Asalkan nggak ta'assub, maka itu boleh ijma'. Bermadhab dalam arti ini boleh, nggak ada masalah. Siapa tuh kita yang nggak punya madhab itu? Ini hanya beda nih, sebagian orang bermadhab dengan madhab yang kondang, sebagian kita bermadhab dengan madhab yang nggak kondang. Ngono ae bedanya. Ini antum itu kalau anak tanya, kita itu ya jujur-jujur aja, kalau kita itu jadi membahas fikih, kita rata-rata ikut siapa? Ikut Syalbani. Ini. Apakah kita itu pernah mengambil hukum langsung dari kitab dan sunnah? Enggak, melok fikihnya Syalbani, melok fikihnya Ibnu Utsaimin, dan itulah hakikat mazhab. Hanya gak klaim dijenengi bermadhab ngono wae, susah kan ngono. Podo-podo bermadhab tapi yo gak klaim dikandani bermadhab. Aku ini sunnah. Yang itu madhab. Apa bedanya ya, kawan? Sama, hakikatnya itu sama. Sama-sama kita belajar agama, mengetahui hukum, lalu mencocoki salah satu ulama. Yang kita cocoki Syalbani, yang mereka cocoki Imam Syafi'i. Terus letak masalahnya di mana? Tatkala kita mencocoki Syalbani boleh, apa mencocoki Imam Syafi'i nggak boleh? Jawab ya, kawan, dengan jujur. Tatkala kita dalam berfikih mencocoki Syekhul Albani, mencocoki Syekh Ibnu Utsaimin, mencocoki apa? Syekh bin Baz, boleh. Terus apakah tatkala orang itu beragama mencocoki Nawawi, mencocoki Ibnu Qudamah, mencocoki Syafi'i, mencocoki yani Hanafi, mencocoki ini jadi gak boleh? Itu lucu. Jadi itu lucu. Jadi masalah ini perlu didudukkan. Ini masalah ini perlu untuk didudukkan, sehingga nggak jadi sesuatu yang lelucon. Kalau belajar fikih, mempelajari Minhajut Thalibin, itu gak salafi,
Nek belajar fikih pakai Minhajus Salikin itu salafi. Loh, peta itu loh munculnya. Peta itu loh munculnya itu dari mana? Karena salafi itu cara beragama. Lah, adapun fikih itu bagian dari kita itu beragama. Jadi intinya bermadhab itu ya kawan, dengan sejarah yang panjang yang anak katakan kemarin. Anak sengaja ngasih mukadimah sepanjang itu. Berapa kali pertemuan kita? Ini 4 kali pertemuan. Sepanjang itu agar kita tidak salah di dalam berpikir memahami masalah dunia fikih. Anak beberapa kali diprotes sama orang, Ustaz kok ngajarkan fikih mazhab tuh, gak fikih sunnah. Apa yang anak ngajarkan dalam fikih mazhab? Al-Furqan itu saat antum punya kajian, yani fikih apa itu? Matan Abi Syuja. Dan kajian antum online yang masuk KTE itu, kajian taksilul ilmunya, yani dakwah Al-Furqan itu, antum mengajarkan Fathul Qorib. Ada yang salah? Fathul Qorib syarah dari Matan Abi Syuja. Ada yang salah? Fikih mazhab Ustaz. Seharusnya itu fikih sunnah. Terus kitab yang fikih sunnah apa? Minhajus Salikin. Anak senyum. Anak katakan, sejak kapan kalau yani Fathul Qorib itu fikih mazhab, kalau Minhajus Salikin itu fikih sunnah? Yani Minhajus Salikin itu fikih Hambali. Kalau ini Fathul Qorib itu fikih Syafi'i. Ini fikih Syafi'i. Lah Ustaz pakai fikih Muyassar. Anda senyum Antum tahu fikih Muyassar? Fikih Muyassar itu 95% itu fikih Hambali. 95% itu fikihnya Hambali. Gak total sih. 95% itu fikih Hambali. Begitu. Ya, nggak bisa orang keluar dari lingkaran ini, nggak bisa, karena memang yani sunnatullah ini berjalan. Sunnatullah itu berjalan. Jadi terus kaitannya ini dengan manhaj salafi ahlus sunnah. Manhaj itu cara beragama. Jadi tatkala kita itu beragama, yani mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah dengan cara beragamanya para salafun saleh. Sedangkan fikih ini sendiri yang kita pelajari kemarin dari para ulama salaf itu sendiri, kelas-kelas kayak Auza'i, kayak mereka itu adalah para salafi sejati. Aslinya salafi itu mereka. Ini Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Malik, kemudian Auza'i, kemudian Ibnu Utsaimin sampai ada Ibnu Uyainah, Sufyanus Tsauri, Al-Imam At-Tabari. Mereka lah orang-orang yang kita jadikan rujukan setiap kali kita bicara manhaj. Ini adalah manhaj salaf, karena dulu Syafi'i berfatwa demikian, karena dulu Ahmad ibn Hanbal berfatwa demikian. Sehingga dalam fikih itu tidak dijadikan kayak masailul akidah. Masalah akidah itu paten. Ini tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Sedangkan fikih itu sejak zaman sahabat sendiri sudah terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama kita. Ada masalah yang sampai sini? Diskusi aja, nggak apa-apa, nyantai aja. Wah, aku ditahzir. Ora-ora. Nyantai aja ya. Sehingga ya kawan, hilangkan cara berpikir. Apa Ustaz mazhab salafi tentang masalah mengeraskan sama melirihkan bacaan basmalah? Karena beberapa kali kalau ditanya pertanyaan semacam itu, randuwe. Ini nggak ada. Loh, kok nggak ada? Nggak ada, karena salaf sendiri berselisih. Karena salafnya sendiri berselisih. Jadi nggak ada kemudian dibakukan. Nek mocoy basmalah lirih, itu ahlus sunnah. Nek mocoy dikeraskan, ke ahlus sunnah. Itu patokannya siapa? Beranikah Anda mengeluarkan Imam Syafi'i dari manhaj ahlus sunnah? Karena Imam Syafi'i lah yang mengatakan bacaan Al-Fatihah itu basmalah itu dikeraskan. Masalah ini juga nanti kita belajar ya ikhwan kalau sudah waktunya. Masalah kunut subuh sering muncul masjid sunnah sama masjid apa ngono ya, ciri
masjid sunnah gak kunut, masjid ini kunut. Astagfirullah, iki sing salah gurune apa bocah iki kekendelen. Sering ya kawan poster-poster dakwah itu jadi kita di grup asatidzah itu jadi gegeran sama asatidzah sendiri. Di grup itu kan ada Ustaz Arifin Badri, ada Ustaz Aris Munandar, ada Ustaz Amin Nurbais, ada itu satu grup, kita satu grup. Kadang-kadang itu, ayo siapa yang punya murid kayak gini? Kita hanya jadi gegeran gara-gara murid kurang ajar. Lah ya sapa salah kurang kenal apa ya? Aku gak kenal. Ini orang mana? Dan dari mana? Lacak siapa guru di tempat itu? Lah begitu kita misalkan dia orang Jakarta, oh Ustaz Jakarta ini yang kita ajar. Dilacak dan tolong siapa dari mana dia belajar. Sejak kapan kunut itu jadi pemisah antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah? Padahal kunut itu masalah antara Syafi'i sama Abu Hanifah. Imam Syafi'i yang mengatakan itu sunnah, Abu Hanifah yang mengatakan itu bid'ah. Sehingga kunut itu bukan masalah Muhammadiyah NU. Nih kunut berarti NU, ini gak kunut berarti Muhammadiyah. Itu di zaman dulu. Saya kira nih gak kunut berarti Salafi, ini kunut berarti gak Salafi. Itu sejak kapan? Ini itu sejak kapan? Padahal salafnya sendiri mereka itu berselisih. Dan mereka sangat toleran dalam fikih semacam itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah sowan ke markas, ke pesantrennya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Ketemu sama murid-muridnya Muhammad bin Hasan Syaibani, ketemu sama Imam Abu Yusuf. Begitu Imam Syafi'i datang ke Kufah kemudian sowan, itu murid-muridnya geger. Ini karena datangnya malam kan sesuk subuh toh. Sesuk subuh sing imami sapa? Ada Imam Syafi'i kok imam gak dipersilahkan untuk jadi imam, gak pantas. Mau jadi Syafi'i, mau yang jadi Imam Syafi'i piye? Beliau kunut. Sedangkan kita kita mengatakan kunut itu bid'ah. Akhirnya mau gak mau ben beliau. Akhirnya beliau jadi imam. Beliau jadi imam gak kunut subuh. Murid-murid Imam Syafi'i yang melak satu rombongan bingung. Setelah selesai salam dia tanya, ya Syekhuna, wahai guru kami, ganti madhab toh? Enggak. Enggak ada yang ganti madhab. Nah terus enggak kunut subuh, ya enggak, ya enggak sujud sahwi. Kenapa? Beliau hanya mengatakan ini pondok isopo, ini tuh pesantrennya siapa, markasnya siapa? Abu Hanifah. Seandainya Abu Hanifah masih hidup, lalu saya jadi imam, di belakang saya ada Abu Hanifah, beranikah saya kunut? Padahal beliau mengatakan bid'ah. Ini semacam itu, sehingga mereka memahami bahwasanya masalah itu bukan ranah sunnah dan ahlul bid'ah, ranah murni khilaf fikih. Sebagaimana saya kita bahas ya ikhwan, sebagaimana ya ikhwan, kita itu mampu loh untuk longgar. Sami Allahu liman hamidah apa sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu liman hamidah apa sami Allahu liman hamidah? Syekh Albani mengatakan sami Allahu liman hamidah bid'ah mungkarah, bid'ah yang sangat jelek. Syekh bin Baz mengatakan sami Allahu liman hamidah sunnatun thayyibah, sunnah yang sangat bagus. Letak masalahnya bukan di situ ya, kan itu tuh lumrah kawit zaman dulu ke Alaus Maluku. Letak masalahnya itu di kita. Tatkala yang khilaf itu adalah Ibnu Baz sama Al-Albani, Masya Allah lapang dadanya kita itu, lapang banget. Kita sedekap, konco gak sedekap yo nyantai. Kita nggak sedekap, konco sedekap yo nyantai. Tapi kenapa gitu nggak mau kita lakukan pada kunut subuh? Padahal yang berbeda pendapat itu Syafi'i dan Abu Hanifah. Lebih agung mana Albani, Ibnu Baz atau Syafi'i sama Abu Hanifah? Kau usah dijawab. Itu indallah kita nggak tahu. Di sisi Allah kita nggak. Tapi yang jelas mereka berempat, para ulama-ulama besar. Sebagaimana dalam masalah ini kita longgar, lapang dada memahami perbedaan mereka, mestinya dalam masalah itu kita pun lapang dada. Dan sampai hari kiamat masalah kunut nggak akan pernah selesai. Sampai hari kiamat.
Ini kenapa? Insyaallah kita bahas nanti bahwasanya semua ulama itu kepingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhwan, sekarang kita masuk pada masalah inti. Khilaf al ulama. Perbedaan para ulama. Perbedaan yakni para ulama. Perbedaan yakni para ulama. Kenapa kok para ulama kita berselisih? Sejak zaman sahabat sampai zaman ini, makanya ustadz yang tukaran barnawai biasa lumrah. Yes, anak tengkar sama ustadz Abu Baidah itu lumrah biasa, jangan kaget. Nah, tapi tukarannya kan di kelas. Tukarannya kalau ketemu enggak, kalau ketemu itu enggak pernah tukaran. Tapi di kelas yo. Ini anak ngajarkan demikian. Ini sesuatu satu kita melebu kelas yang sama ngajarkan lain. Normal-normal aja, nyantai. Ini nyantai aja dalam masalah-masalah semacam itu, kita nyantai aja. Enggak nyambung ya ini. Mati. Ternyata mati. Tape. Pertama para ikhwah yang Allah Ta'ala, perbedaan itu lumrai urip. Kenapa? Karena orang itu dikasih Allah otak yang berbeda dan dikasih Allah latar belakang yang berbeda, dikasih Allah yakni pandangan yang berbeda. Lumrai urip. Kasus yang sama tapi cara berpikirnya berbeda, tapi dasarnya berbeda, mesti berbeda pendapat. Lihat aja, tatkala Rasulullah SAW memenangkan perang Badar, itu kan ada 70 tawanan perang. 70-nya tewas dari orang-orang kafir Quraisy, yang 70 tertawan. Lah, 70 tertawan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, wasyawirhum fil amr, wahai Muhammad, ajak mereka musyawarah, diapakno wong gitu boleh. Rasulullah SAW yang diperintahkan ngajak musyawarah, yuk kak ngumpulkan semua orang Madinah. Dikumpulkan tokoh utamanya. Beliau hanya manggil Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, mereka itu diapakno ya? Enaknya diapakno, diapakan gitu ya. Abu Bakar pertama jiwanya lembut. Jadi tabiat dasar itu wonge pemaaf, lembut, ini penaan gitu ya. Itu tabiat dasar beliau. Akhirnya beliau berpikir dengan cara berpikir itu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, mereka kan keluarga-keluarga kita sendiri tuh ya Rasulullah. Mereka juga keluarga-keluarga kita sendiri. Sedangkan kita di sini yakni membutuhkan dana untuk mengembangkan dakwah, maka sudahlah ya Rasulullah, maafkan. Tapi suruh nebus pakai uang. Kita maafkan karena mereka keluarga kita sendiri. Kita suruh nebus karena kita butuh duit, dana untuk mengembangkan dakwah. Kalau mereka nggak bisa nebus, suruh mereka ngajari anak-anak kita baca tulis. Kenapa? Wong Mekah itu masyarakat pedagang, roto-roto iso maca tulis. Wong Madinah itu masyarakat petani, roto-roto nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Suruh mereka itu sehingga nanti anak-anak kita itu bisa baca, bisa tulis. Oh gitu ya, itu pendapatnya Abu Bakar. Rasulullah kemudian ngomong sama Umar, lah pripun mas? Nah sampean gimana? Ya Rasulullah, keluarga nggak keluarga, tapi kan yang ngusir kita. Keluarga ya Rasulullah, tapi kan mereka yang ngusir kita, mereka yang memusuhi kita, mereka yang memerangi kita. Terus bunuh aja ya Rasulullah. Itu Umar. Itu bunuh aja ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, kalau bisa yang bunuh itu keluarga dekatnya. Oh, Umar itu keren. Biarkan aku membunuh keluargaku dari Bani Adi. Biarkan fulan membunuh keluarganya sendiri. Gitu ya. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah ditanya, lah kamu, ini apa pendapatmu? Beliau ngomong sesuai mirip-mirip dengan pendapatnya Abu Bakar. Rasulullah melihat dua sahabatnya ditanya kasus yang sama, jawabannya antara langit dan bumi. Itu senyum beliau. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah, Allah itu ya ada nyiptakan
hati seorang hamba itu lembut sekali. Hatimu wahai Abu Bakar itu kayak hatinya Isa. Kamu itu kayak Isa bin Maryam. Isa itu wis didustakan, dikejar-kejar, arepe dibunuh. Tatkala Allah ingin mengazab mereka di akhirat, dipilo karena Nabi Isa. Yani in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nek jenengan azab mereka itu lu hamba-hambamu dewi, nek jenengan maafkan, jenengan tetap maha perkasa, maha kuasa. Padahal dulu saya mendustakan yang itu. Dan Allah itu juga menciptakan manusia itu punya kekokohan jiwa. Kamu tuh wahai Umar koyo Nuh. Ya podo-podo dipuji sitoke koyo Isa, sitoke koyo Nuh. Kan keren loh. Satu koyo Nabi, satunya koyo Nabi. Sama-sama ulul azmi lagi. Kamu itu wahai Umar kayak Nuh. Nuh itu tatkala didustakan oleh kaumnya, dia mengatakan Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun manusia di muka bumi. Tapi kan podo-podo Nabi ini. Sama-sama nabinya. Lah kemudian Rasulullah SAW memutuskan keputusan hati beliau itu, fitrahnya beliau itu pemaaf. Rasulullah kan fitrahnya pemaaf. Akhirnya beliau cenderung pada pendapatnya Abu Bakar. Ini, tapi keputusannya Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khilaf itu lumrah. Yo, misalkan anak di Mahat, misalkan anak di pondok, kepingin misalkan gali sumur. Terus anak kumpulkan teman-teman. Yo, pembangunan, perawatan, bagian kesantren anak kumpulkan. Sumurnya paling enak di mana ya? Ini. Pojok timur bangunan Ustaz. Alasannya? Ini. Bagus tuh alasannya. Fadlahi, jangan di timur saat barat saat barat. Alasannya ini. Ini yang satu mengatakan kok di barat timur saat jelek Ustaz. Taruh aja di tengah Ustaz. Terus alasannya ini. Semua alasan itu benar. Dan itu lumrah ya kawan. Fitrah manusia itu berselisih itu fitrah. Nah, tatkala itu kan anak harus mengambil keputusan. Mosok digali kabeh wae, lucu lah. Atau gak usah sekalian, malah lucu. Harus menentukan salah satu. Itu lumrah ya kawan. Perselisih itu lumrah dalam kehidupan. Makanya tatkala para ulama kita berselisih dalam masalah, itu gak usah geger, lumrah. Banyak masalah itu yang semacam itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi gegeran. Nabi Adam sama Nabi Musa coba tukaran. Ini berselisih pendapat. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Adam itu kan pernah tukaran sama Nabi Musa. Nabi tahaja Adamu Musa. Nabi Adam itu tengkar sama Nabi Musa. Nabi Musa itu tanya, ini Pak, gara-gara sampean kami terusir ke dunia. Mana? Gara-gara jenengan dilarang makan buah satu aja dimakan. Wah, gara-gara jenengan melakukan perbuatan itu kita terlempar ke bumi. Nabi Adam yang guyu dan mengatakan, Musa, sampean itu kan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah pada waktu masih di dunia. Apa sampean lupa bahwasanya Allah itu sudah menakdirkan aku untuk tinggal di bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Nabi Musa yang ngomong, iya ya, iya ya. Memang tatkala Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Adam, itu kan Allah ngomong sama malaikat untuk tinggal di surga apa tinggal di bumi? Tinggal di bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku ingin menciptakan makhluk untuk menjadi yang menghuni bumi, bukan menghuni surga. Ya memang takdiri tinggal di bumi, jalure ya gitu tadi. Itu kan jalarannya toh. Tinggalnya memang untuk di dunia, tapi kan terjadi perdebatan. Nabi Musa juga kurang memahami, kurang cermat dalam titik itu.
bahwasanya seandainya Nabi Adam itu tinggalnya di surga, Nabi Musa ku ora ono. Kita juga nggak ono. Masih di surga gono lahiran. Di surga kan gono lahiran. Jadi alhamdulillah Nabi Adam itu ke dunia. Jadi kita ada. Sehingga nanti suatu ketika nanti kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Adam tetap di surga, yuk kita nggak ada ya, Hon. Jadi kadang-kadang kalau diskusi sama teman-teman, iya ya. Yuk alhamdulillah Nabi Adam ke dunia itu alhamdulillah. Loh, kok gitu Ustaz? Iya, gara-gara Nabi Adam ke dunia kita ada dan kita nanti masuk surga. Insyaallah. Tapi kalau Nabi Adam nggak ke dunia, kita nggak ada. Ora ono wujud sampeyan ora ono. Jadi tapi cara berpikir, gaya berpikir yang berbeda semacam itu lumrah dalam kehidupan, itu sangat amat lumrah. Itu yang masalah pertama. Itu masalah yang pertama. Difahami bahwasanya perbedaan itu lumrah. Urip sampean karo bojone sampean, misalkan ke pasar, arep itu kusuguhan tamu, itu seringnya beda apa? Padha. Paling seringnya beda. Arep itu nukokno baju anake, mesti seringnya beda. Itu mesti ya, lumrah. Kehidupan semacam itu tuh lumrah banget. Yang kedua, masalah kedua yang perlu dibahas adalah harus difahami para teman sekalian. Tidak ada seorang ulama pun yang diakui keulamaannya oleh kaum muslimin kecuali mereka itu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah pijakan hidupnya. Ingin untuk semua fatwa-fatwanya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua ajaran-ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangankan para ulama sekelas Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah, Auza'i. Wong kita lho, ini ditakoni ngono ku kepengin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal kita dengan mereka itu lho apa? Yani kita dengan mereka itu lho kok bandingan nih. Tapi fitrahnya semua kaum muslimin yang fitrahnya bener loh, itu kepingin untuk hukum-hukumnya, ilmunya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kan fatwa-fatwa para ulama kita, para jemaah sekalian, fatwa-fatwa para ulama-ulama kita itu kan sangat tegas. Kalau ada pendapatku nabrak dalil, maka buang pendapatku. Ini nabrak ya. Maka buang ini pendapatku. Dan berbagai macam ucapan dari para ulama-ulama mereka. Tidak mungkin ya kawan, Allah itu menjadikan seseorang itu alim di antara para ulama-ulama yang diakui oleh dunia Islam kecuali mereka itu adalah orang-orang yang hatinya bersih, ingin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa sih para ulama itu sampai pindah-pindah, kadang-kadang sampai ganti-ganti pendapat? Karena saking kepinginnya untuk sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu harus dipahami. Jangan sampai mengatakan Imam Syafi'i yang berfatwakan kunut subuh itu sunnah berarti menyeleweng dari Al-Quran. Loh, sebentar mas, sebentar. Menurut Syafi'i, kunut subuh itulah yang cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i tapi ya. Menurut sampean, ya mbak kurang ngerti. Tapi kan tetap menurut. Tatkala ya kawan, misalkan puasa Arafah hari Sabtu kemarin, antum mendengar nggak sebagian asatidzah menfatwakan nggak usah puasa Arafah? Gak denger ya wis, pokoknya aku denger gawe gegeran. Ya, pokoknya aku denger gegeran. Ya nyantai aja lah, normal gitu. Sebagian di antara asatidzah kemarin menfatwakan hari Sabtu itu nggak usah puasa Arafah. Kenapa? Alasannya larangan puasa hari Sabtu. Sebagian besar asatidzah mengatakan tetap disyariatkan puasa Arafah. Tapi yang berfatwa puasa Arafah kalau jatuh Sabtu nggak usah puasa, itu antum kira menyelisih dalil itu? Enggak. Beliau itu sudah berusaha, menurut beliau yo iku sing sesuai dalil yo iku.
Syekh Ali Hasan mempunyai kitab khusus larangan puasa hari Sabtu meskipun Arafah. Dan itu pendapatnya Syekh Albani rahimahullah. Ini Syekh Albani itu mengatakan kalau puasa Asyura, puasa Arafah bertepatan dengan hari Sabtu nggak boleh puasa, nggak boleh berpuasa. Sebagian para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain. Lah, masing-masing itu Syekh Utsaimin tatkala berfatwa tetap puasa, menurut beliau itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Albani tatkala berfatwa puasa hari Sabtu nggak boleh meskipun Arafah, ya itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut mereka masing-masing. Menurut kita, ya terserah sampean. Menurut Allah, nggak tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah-masalah yang sekelas itu. Jadi fahami, semua ulama tatkala mereka itu berselisih pendapat dan mereka benar-benar ulama, yakini mereka menginginkan untuk ilmunya, fatwanya, hukumnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan hukum Islam yang sebenarnya. Adapun hasil akhirnya beda, itu lumrah. Wong orang itu cara berpikirnya beda, cara memahami berbeda, latar belakangnya berbeda. Ini juga pernah terjadi pada zaman sahabat. Itu masih ingat perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan terjadi, akhir perang Ahzab itu malam-malam Allah kirimkan pasukan angin. Orang tenda-tendanya orang kafir itu kempas angin hamburadul, akhirnya mereka pulang. Pagi-pagi setelah beberapa hari nggak tidur, nggak apa, lemes, capek, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk pulang dan istirahat. Rasulullah masuk rumah, ngelepas baju perangnya, kemudian nyarungkan pedangnya, gantungkan pedangnya, didatangi oleh Jibril. Wahai Muhammad, apakah kamu menggantungkan pedang kamu padahal para malaikat belum menyarungkan pedangnya? Perintahkan kaum muslimin untuk menyerang Bani Quraidah karena mereka telah mengkhianati perjanjian. Akhirnya langsung diumumkan, wahai kaum muslimin, ngumpul. Kita sampai omah, durung sempat duduk paling ngumpul di alun-alun, bukan di alun-alun, di halaman masjid. Ngumpul. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya diperintahkan untuk menyerbu Bani Quraidah. Rasulullah SAW kemudian berpesan, la yusalliyan, pesannya Rasulullah SAW dengan satu lafaz, la yusalliyan ahadu kumul asra illa fi Bani Quraidah. Riwayat ini dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. La yusalliyanna, jangan ada yang sholat ahadukum, seorang pun, jangan ada seorang pun dari kalian yang sholat asar. Ini perintahnya waktu duha, jam-jam 9, illa fi Bani Quraidah, kecuali nanti di Bani Quraidah. Jadi Rasulullah jam-jam 9 itu, jam 9, jam 10 itu pesan pada pasukan yang diberangkatkan ke Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadukum, jangan ada seorang pun dari kalian yang sholat al-asra, sholat asar, illa fi Bani Quraidah, kecuali sholatnya itu di Bani Quraidah. Berangkatlah mereka. Lewat duhur, sholat di perjalanan karena perintahnya kan asar. Jalan terus, di tengah perjalanan rombongan itu ketemu waktu asar. Bani Quraidah masih jauh. Jadi anggaplah ini itu Bani Quraidah, ini itu Masjid Nabawi. Jadi asar itu masih di sini. Kalau prediksi perjalanan zaman itu, perjalanan kan bisa dibaca toh. Sini sedayu sak jam naik mobil. Zaman itu naik kuda bisa dibaca. Ini asar ini, kalau nanti kita itu sholat asarnya di Bani Quraidah, di Bani Quraidah itu nyampainya setelah Isya. Semua sahabat ngerti, semua rombongan pasukan kaum muslim mengerti kalau mereka nyatanya masih di sini. Kalau sampai di Bani Quraidah pada Isya, dipastikan itu, dipastikan. Akhirnya sebagian ngomong, berhenti yuk, sholat asar dulu.
Berhenti, sholat asar dulu. Sebagian temannya mengatakan, lah, pijat tuh sampein ku mas. Berhenti juri. Pesannya Rasulullah apa? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita sholat asar di Bani Quraidah. Yang ngajak tuh ngomong, mas, nih kita itu sholat asar di Bani Quraidah. Barisa baru nyampe. Kita sholat dulu lah. Yang ngeyel, mau barisa, mau baru subuh, pokoknya Rasulullah memerintahkannya sholat asarnya di Bani Quraidah. Akhirnya yang ngajak sholat ngomong, sampai itu gak paham karepe Rasulullah. Rasulullah SAW ngomong semacam tadi itu mas, karepe itu kita jalan itu cepat, berasar sudah sampai Bani Quraidah. Akhirnya sholatnya asar di Bani Quraidah. Tapi faktanya kita masih di sini, sholat dulu. Yang pendapat kedua mengatakan, itu kan pendapatnya sampeyan memahami ucapan Rasulullah. Pokoknya aku memahami ucapan Rasulullah, sholat asar di Bani Quraidah. Bani Quraidah. Akhirnya, ya wis karepmu. Akhirnya sebagian antara mereka sholat di lokasi. Yang mau sholat sekarang sholat, yang mau lanjut. Akhirnya para sahabat terpecah menjadi dua. Ada yang turun dari kuda sholat dulu, ada yang lanjut. Ono sing bingung, TPJ gitu. Para turun sholat, inget, jadi sing tengah-tengah itu kan bener ya, ini bener ya, iki bener ya, ini bener-bener karo. Jadi akhirnya bingung. Akhirnya mereka bingung, ini sholat kalau naik kuda. Akhirnya sebagian sahabat itu sholat sambil naik kuda. Tapi mereka kan tetap koncoan. Akhirnya bener, yang sholat asarnya mengikuti teks hadis ini, mereka isya baru nyampe. Akhirnya derapal maghrib, isya, asar. Setelah sholat asar dilakukan sholat isya. Kemudian yang sini jangan sholat di sini, selesai masalah toh, sholat asar. Di sini tinggal maghrib, isya maghrib kan bisa dijamak. Keesokan harinya Rasulullah SAW nyusul. Sesampainya di Bani Quraidah, mereka lapor, ya Rasulullah, kita kemarin gegeran tengah dalan. Nah, apa kok gegeran? Lah pripun jenengan kan pesan la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah. Lah akhirnya tengah jalan kita itu gegeran, tengkar, berselisih pendapat, gini ceritakan lengkap peristiwanya itu. Rasulullah SAW hanya senyum, tidak ada sepatah kata pun yang keluar, menunjukkan yang sholat di kini benar, yang sholat di kini benar. Letak masalahnya itu hanya memahami hadis. Jadi dalam dunia fikih itu, apakah hadis ini yufham bi dhahirihi au yufham bi illatihi? Apakah tekstualnya ini dipegang ataukah dicari sebab? Kenapa Rasulullah kok ngomong begitu? Yang ngejak salah di sini memahami Rasulullah ngomong ini karpe beliau itu ngene. Itu yang jadikan acuan. Yang salah di sini mengatakan karpe itu kan pendapatnya sampean, pokoknya hadisnya koyok ngene. Pokoknya hadisnya semacam ini. Akhirnya mencari, tapi kemudian keduanya disenyumi oleh beliau, berarti yang di sini sah, yang di sini sah. Lah, semacam ini wajar ya, kawan. Dan itu jika terjadi di zaman sahabat, Rasulullah masih ada. Di zaman para ulama lebih parah. Karena mereka itu hanya beda pemahaman, dengernya bareng. Adapun generasi berikutnya itu sudah nggak dengar, sudah lewat cerita itu lo bisa beda. Anak berikan sebuah contoh. Omongan itu kalau diceritakan sama, tapi diomongkan bisa beda makna, itu banyak. Itu dalam dunia fikih namanya nahmah sautiyah, perubahan mimik suara. Jadi intonasi ngomong itu merubah hukum. Anak misalkan ditanya, anak dikesuguhi makanan. Setelah makan, santai no, enak Ustaz? Enak.
Enak Ustaz? Enak. Kemudian siangnya disuguhi lagi, tak habiskan. Enak Ustaz? Oh enak. Enak. Mana ya? Itu kalau antum menceritakan pakai kertas, piye nulisnya? Ustadz disuguhi sarapan pagi, kemudian beliau berkomentar makanan enak, dan beliau kemudian disuguhi makan siang, beliau komentar makanan ya ora oleh dalam dunia bahasa Arab ora ono enak ora ono, ya tetep menuku satu lafaz, tetap makanan enak. Hadis ini, cerita ini difahami oleh yang memahami. Oh, berarti makanan pagi sama makanan siang sama. Padahal yang tahu cerita asli mesti memahami beda. Yang tahu kejadian loh, beda. Makanan siang lebih enak daripada makanan pagi. Tapi itu nggak mungkin bisa difahami dengan kertas. Dan itu dalam dunia fikih sering terjadi. Makanya kadang-kadang itu kita tuh bingung, dari mana toh ya ulama ini memunculkan hukum ini loh, dari mana? Secara teks, secara nahwu, secara shorof, secara usul fikih nggak ketemu. Itu orang yang hatinya jernih akan mengatakan aku goblok, Imam Syafi'i pintar. Beliau mampu menangkap yang nggak mampu saya tangkap. Sing suulon, Wong Syafi'i gak ngerti usul fikih. Imam Syafi'i gak ngerti usul fikih itu gimana? Wong beliau itu yang mendirikan usul fikih. Dan itu sering terjadi. Ini para pendekar-pendekar anyaran dalam dunia fikih. Ngerti hadis ke wingi, ngerti mubtada khobar baru kemarin, kau bayai kau Imam Syafi'i. Padahal semacam itu ya kon dunia yang ada. Lah, dalam khilaf ini, jika ini terjadi di zaman sahabat, lebih-lebih lagi. Taib. Contoh ya, tahu ngorek. Terakhir, contoh terakhir. Abu Ma'ruf ini contohmu. Para ulama kita berselisih tatkala imam salah. Kalau laki-laki itu dengan ngomong subhanallah. Kalau perempuan, sebagian ulama mengatakan dengan nempuk tangan. Dan itu pendapat antum, termasuk pendapat ana. Sebagian ulama mengatakan perempuan tetap ngomong subhanallah. Tetap ngomong subhanallah. Lu kok iso? Coba teks hadisnya antum cermati. Teks hadisnya itu kan Rasulullah salah toh. Terus para sahabat gegeran di belakang. Prok ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong, "Kenapa kalian tadi tepuk tangan? Jenengan salah ya Rasulullah. Jangan lakukan itu. Apabila imam salah, fasabbihu, bertasbihlah kalian." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fasabbihu, bertasbihlah kalian. Fa innama at-tashfiqu lin-nisa. Fasabbihu, bertasbihlah kalian. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk wanita. Permasalahannya apa makna? Kenapa kok sampai cubulas gini loh Ustaz? Arabnya piye meneh? Cubulas gamblang. Kok sampai ada ulama mengatakan wanita sama-sama tasbih? Itu dari mana asal usulnya? Kok ngerti dalil? Ulama daran gak ngerti dalil. Sampai terus sopo? Sampai itu terus siapa? Sampai ngata-ngatai para ulama dengan bahasa-bahasa semacam ini, semacam itu. Cermati sekarang. Innamat tasfiqu lin-nisa. Kenapa sampai terjadi perselisihan? Hal lafadz ini lil irsyad ataukah lit taubih? Ini dalam dunia usul fikih. Apakah kata-kata innamat tasfiqu lin-nisa sesungguhnya tepuk tangan itu untuk wanita itu menunjukkan ataukah untuk celaan? Lo kok bisa? Contoh ya, Wan. Ono bapak, ngono ku anake hilang ning pasar ke sekolah.
Ini. Sesuk nih hilang nggak sekolah. Suatu hari pamit, Pak, aku tak bolos nih. Ini neng pasar, mau nih pasar. Udah loh. Nggih, atur suwun. Yo tempeleng sama karo bapak. Perintah budalo itu namanya litaubih. Bahasanya bahasa perintah tapi sebenarnya untuk celaan. Beda toh dengan anak hari Ahad liburan kemudian pengen yang pasar. Ngomong, Pak, kula ning pasar nggih. Budalo nak. Sama-sama budalo. Tapi yang kedua itu untuk ngasih petunjuk budalo. Yang pertama celaan, dan ini yang tahu hanya yang ngerti intonasi Rasulullah tatkala ngomong ini tuh pakai bahasa apa, pakai intonasi yang mana, intonasi hukum atau intonasi celaan. Dan kita nggak pernah tahu karena kita itu cuma ngertinya di atas kertas, wis ono tulisan ini ki. Dan itu banyak sekali dalam dunia fikih model-model semacam ini. Kemudian datang penuntut ilmu modern di zaman sekarang dikenal 1-2 huruf lalu mengatakan ini apa gitu. Kita yang ngerti hukum jadi bingung ya kawan. Nasihati kok semangat ngaji, kan nasihati kok bangetan wis ngono gawe poster pisan linisun ditulisi ittiba manhaj salaf. Sering masalah kekacauan ilmiah muncul gara-gara kebablasan ya. Sebenarnya yang seharusnya boleh untuk membuat poster-poster itu asatidzah. Atau minimalnya sebelum di-share itu dicek. Bener nggak pemahaman dia ngelangar ngantuk. Terus ini pemahamannya salah. Terus yang semacam itu. Ini sehingga tidak memunculkan hal-hal yang semacam itu. Jadi kembali ke sini, khilaf itu lumrah. Dan itu biasa. Jangan katakan bahwasanya kalau para ulama berselisih kemudian salah satu di antara mereka tidak ngikut dalil. Wallahi ya ikhwan, mereka jauh lebih ngikuti dalil dibandingkan dengan kita. Tapi kenapa sampai berselisih? Kita lanjutkan pertemuan depan insyaallah. Lo ke jam 09.00 lah aku ke dalan mulai. Kamu mulai. Kita subuh ya. Tapi insyaallah sebenarnya kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan. Ini pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.